Baik, selamat malam, Shalom. Pertama-tama bersyukur kepada Allah oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga di malam hari ini kita boleh lagi bersama-sama dalam persekutuan ibadah komunitas Ciro. Baik, saat ini kita akan memulaikan ibadah komunitas Ciro. Sebelumnya perlu diketahui bersama-sama bahwa beliau ini, Bapak Albert Rumampuk, pernah membawa webinar tentang tulip, khususnya pada poin L, Limited Atonement, atau penembusan terbatas. Baik teman-teman, saudara sekalian, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari ini, kami boleh terkumpul satu dalam aplikasi Zoom untuk melaksanakan ibadah komunitas Ciro. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Albert Rumampuk yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupannya, agar dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pun juga bagi kami, jemaat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian, agar firman yang akan kami dengar bersama dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah saat ini kami buka dalam nama Allah Tritunggal, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Sebelum kita akan menghentar kadim, kita menyanyikan lagi bersama-sama Kidung Jemaat nomor, sekali lagi NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Dan saat ini diberikan kepada Bapak Albert. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada sebuah kesempatan yang baik
yang Tuhan berikan kepada kami, di mana malam hari ini melalui komunitas yang ada, kami Engkau berikan waktu untuk bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau hadir bersama kami lewat pemberitaan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang benar, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan terlebih boleh melakukannya dalam hidup ini. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikan dia hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu hanya berasal daripada Tuhan semata. Engkau memberkati setiap teman-teman yang akan mendengarkan ini, kiranya boleh mendapatkan berkat dari Allah surgawi. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada komunitas ini yang sudah mengundang saya melalui Pak Stay, dan ini rasanya sudah kali yang kedua saya ada bersama saudara-saudara sekalian. Pada kali yang pertama saya sudah bicara tentang poin Calvinisme, yaitu limited atonement. Saya memang dulu itu sangat bersemangat ya kalau bicara tentang tulip, dan sudah melakukan diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang kontra terhadap poin tersebut ya. Mungkin waktu itu Pak Marcelino yang undang saya. Mungkin Pak Marcelino lihat diskusi-diskusi saya, lalu beliau mengundang saya. Nah, ini adalah kali kedua di mana saya akan bicara di sini, dan malam hari ini karena kita sedang dalam suasana menyambut kenaikan Kristus ke surga, saya akan berbicara terkait tentang topik ini ya. Tema yang saya berikan yaitu bukti kasih kepada Yesus yang telah naik ke surga. Nah, kita akan belajar dua hal seputar kenaikan Kristus ke surga. Kira-kira apa pengaruh kenaikan Kristus itu, dan adakah hal yang dituntut oleh Yesus untuk kita lakukan? Nah, ini akan kita renungkan bersama, dan mungkin memang saudara sudah sering mendengarkan hal ini, apa yang akan saya sampaikan ini, tapi saya memiliki kerinduan untuk kembali mengingatkan kita ya, untuk fokus kepada hal yang akan saya sampaikan sebentar. Nah, teks yang saya angkat ada dalam Lukas pasal 24, ayat 46 sampai 53. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal 24, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-53. Ya, saya akan bacakan buat saudara ya. Mulai 46 sampai 53. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Saudara, kalau kita melihat konteks daripada ayat yang sudah kita baca ini, di sana diceritakan bahwa Yesus sedang menampakkan diri kepada semua murid. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan pada saat
kebangkitannya dari kematian, Yesus menyatakan dirinya, memperlihatkan tubuhnya kepada mereka, ya, tangan, kakinya, dan Yesus menyuruh mereka meraba dan sebagainya. Nah, peristiwa itu memang sempat diragukan oleh para murid. Mereka kelihatannya sempat ragu, apakah benar ini Tuhan mereka yang mereka kasih ini sudah bangkit dari kematian. Ada keraguan-raguan di sana, tapi akhirnya toh mereka percaya dan bersukacita karena melihat guru yang mereka kasih itu sudah bangkit dari kematian. Saudara, ada satu hal yang paling menyedihkan, adalah ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Ini menurut saya salah satu situasi yang membuat kita merasa sedih. Adik kandung saya, ketika anjing kesayangannya itu mati, dia punya anjing ya, anjingnya lucu sekali dan dia sangat mengasihi anjingnya itu. Lalu ketika anjingnya mati, apa yang terjadi? Dia merasa sangat sedih dan berdoa kepada Tuhan. Anjingnya sudah mati ya, dia merasa sedih dan berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Isi doanya apa? Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu menghidupkan kembali anjingnya. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia sangat mengasihi anjingnya. Dia sudah lama hidup bersama dengan anjingnya, bertahun-tahun dia pelihara, dia beri makan. Lalu ketika anjingnya mati, waduh, perasaannya begitu sangat sedih. Dia berdoa sama Tuhan supaya anjingnya itu dihidupkan kembali, ya. Nah, mungkin juga ketika saudara, ya kita kan saudara-saudara kan masih muda ya. Ketika saudara berpacaran yang cukup lama, kemudian tiba-tiba diputuskan ya secara sepihak mungkin oleh pacar saudara. Mungkin saudara merasa sedih juga di sana, kecewa kepada pacar saudara. Itu sesuatu yang lumrah, yang alamiah. Kesedihan bisa dialami oleh siapa saja. Siapa saja dia. Demikian pula yang terjadi dengan Maria. Kalau kita melihat misalnya di dalam teks yang lain, di dalam pasal yang ke-20, di sana diceritakan bahwa Maria itu datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Dan waktu dia datang ke sana, apa yang dia lihat? Dia menyaksikan mayat daripada guru Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi. So hilang dari itu kubur. Nah, apa yang terjadi? Dia merasa sedih. Bukan hanya sedih, menangis dia. Maria ini menangis. Kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat 11 dan 13. Di sana diceritakan waktu Maria datang ke kubur Yesus, dia tidak lihat lagi mayat itu. Ternyata mayatnya sudah tidak ada, sudah hilang. Dia merasa sedih di sana, menangis di sana. Tetapi ada hal yang berbeda, saudara. Ketika para murid menyaksikan, ini peristiwa yang berbeda ya. Tadi kalau kita melihat kematian Yesus, lalu kemudian ketika mayatnya sudah hilang, tidak ada lagi dikubur, batu besar itu sudah terbuka, mayatnya sudah tidak ada, mereka menangis. Mereka berduka cita di sana. Tapi ada hal yang berbeda. Ketika ada satu peristiwa lain yang terjadi, yang mereka alami, ternyata berbeda. Peristiwa itu apa? Kenaikan Kristus ke surga. Kalau kita melihat teks yang sudah kita baca tadi, ketika para murid menyaksikan guru yang mereka kasih itu naik ke surga, Yesus naik ke surga secara jasmani, perlahan-lahan dia naik ke surga. Apa yang terjadi? Mereka justru bersuka cita. Ayatnya di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52 yang sudah kita baca tadi. Ada sukacita yang mereka rasakan waktu mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ini kan sesuatu yang berbeda. Ketika pada saat Yesus mati, lalu mayatnya sudah tidak ada, mereka berduka cita di sana. Tapi waktu Yesus naik ke surga, situasinya berbeda. Yang terjadi adalah sukacita yang mereka rasakan. Nah, sukacita itu yang dialami oleh para murid ini bukan karena mereka baru saja mendapat lotre. Mau baru dapat undian berhadiah. Hadiahnya besar, mungkin 1 miliar, atau dapat sebuah mobil yang mewah. Tidak seperti itu. Kenapa mereka bersukacita? Karena ayat-ayat yang sebelumnya, kalau kita melihat konteksnya, karena mereka menyaksikan Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka.
Ini yang membuat mereka bersuka cita. Tadinya mereka bersedih, wah kenapa kok mayat Yesus ini sudah tidak ada di kuburnya ya. Bersedih. Tapi waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada sukacita yang mereka rasakan di sana. Apalagi ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan itu dalam teks pembacaan kita tadi. Nah, setelah misi penebusan Yesus selesai, seluruh karya penebusannya itu selesai, lalu tangannya yang berlubang paku itu memberkati mereka dengan berkat keselamatan yang kekal. Nah, ini adalah berkat khusus dari Allah ya. Tidak semua orang bisa menerima berkat ini. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang akan menerima berkat yang spesial ini. Lalu kemudian Yesus naik ke surga ya, menurut pembacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, kita tentu sudah tahu ya, apa sebetulnya tujuan daripada kenaikan Yesus ke surga. Ada beberapa tujuan yang bisa kita pelajari mengapa Yesus naik ke surga. Pertama, itu untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi waktu Yesus naik ke surga, tujuannya apa? Dia mau mempersiapkan tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu surga. Jadi kita bersyukur kan, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, dengan cara apapun kita mati, maka ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah menyiapkan tempat kehidupan yang kekal bagi kita. Sehingga kapanpun kita mati, kita pasti akan bersama dengan Dia di surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tujuannya apa? Untuk mengaruniakan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Nah, ini adalah kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab tentang tujuan kenaikan Kristus ke surga. Tetapi ada hal yang lain yang tidak kalah penting dari dua tujuan kenaikan Kristus yang sudah saya katakan tadi. Yaitu apa? Ternyata ada pesan khusus yang Tuhan berikan dari pembacaan kita tadi dalam Lukas pasal 24 tadi, ketika sesaat sebelum dia naik ke surga. Yaitu apa? Yesus menghendaki para murid untuk memberitakan Injil. Saudara lihat dalam ayat yang ke-47 ya, Lukas 24 ayat 47. Di situ ada anjuran untuk memberitakan Injil. Nah, kita baca ayatnya ya, Lukas 24 ayat 46 dan 47. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, saudara, ini adalah pesan yang Yesus sampaikan untuk para murid lakukan. Kita juga bisa membandingkan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 yang kita kenal sebagai amanat agung Kristus. Itu apa? Untuk pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, kalau kita memperhatikan teks yang sudah kita baca tadi, Lukas 24 ayat yang ke-47, di sana ada kata disampaikan. Saudara perhatikan ayat 47 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Perhatikan kata disampaikan di sana. Kalau saya melihat di dalam Yunani, kata disampaikan di sana dari kata dasar Yunani keruso. Keruso ini memiliki beberapa makna. Bisa berarti memberitahukan, bisa berarti menceritakan, atau berkhotbah. Jadi rupanya Tuhan Yesus ingin agar ada pemberitaan atau khotbah yang harus disampaikan oleh para muridnya. Ya, ini pesan sebelum dia naik ke surga kan? Kalau kita melihat konteksnya. Ternyata ada hal yang ingin agar Yesus lakukan. Untuk apa? Dia ingin agar ada berita yang harus disampaikan, yang harus dikhotbahkan. Apa isi berita itu? Lihat lagi teksnya tadi ya, yang sudah saya baca tadi. Yang pertama,
Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi yang pertama, isi pemberitaannya itu apa? Kita harus menyatakan tentang Mesias yang sudah menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini isi pemberitaan Injil yang harus kita sampaikan. Kata menderita di dalam ayat itu tentu saja terkait dengan penderitaan Kristus, ya, mulai peristiwa pencambukan, diberikan mahkota duri, sampai dia mati di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi orang yang berdosa, tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini berita yang harus disampaikan oleh para murid, ya. Kita harus tidak boleh melanggar berita ini. Ini harus disampaikan berita ini. Yang kedua, kita mengajak, ya, orang-orang untuk bertobat. Teksnya itu dikatakan, ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi harus ada anjuran untuk bertobat. Pertobatan di sini bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, karena itu dikaitkan dengan kata-kata selanjutnya, yaitu pengampunan dosa. Jadi seseorang itu bisa diampuni dosanya hanya jika dia datang kepada Kristus, percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi mereka. Kita bisa bandingkan dalam Matius 26-28, Kisah 3-19, Efesus 1 ayat 7. Dan puncak dari seluruh pemberitaan Injil adalah janji keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah 16 ayat 31. Nah, inilah berita Injil yang benar, kabar sukacita yang ingin agar kita, para murid-muridnya itu menyampaikan, mengkhotbahkan kepada orang lain. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, kita bisa membandingkan, ya, kalau kita melihat di sekitar kita bisa membandingkan dengan Injil-Injil yang diberitakan oleh orang-orang tertentu, ya, yang ternyata berbeda dengan maksud Injil yang sebenarnya yang sudah kita baca tadi dalam teks tersebut. Misalnya orang-orang biasanya itu memberitakan, menekankan social gospel, ya, yang memberikan bantuan-bantuan kepada orang, tapi mereka sama sekali tidak menyatakan ketuhanan Yesus. Tidak ada ajakan untuk bertobat di sana. Tidak ada ajakan untuk minta ampun dari dosa-dosanya, untuk percaya kepada Yesus, tidak ada. Cuma mereka menekankan hal-hal yang social gospel itu, memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, itu bukan Injil yang benar. Itu bukan Injil yang benar yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Ada lagi misalnya Injil versinya Pak Joshua Tewu misalnya, ya. Saya seringkali terlibat di dalam diskusi dengan topik-topik seperti ini. Jadi misalnya Pak Joshua Tewu mengatakan Yesus itu adalah ciptaan yang pertama dari Allah. Sebelum Yesus mencipta segala sesuatu, sebelum Allah mencipta segala sesuatu, Allah terlebih dahulu mencipta satu pribadi bagi dirinya sendiri. Siapa itu? Yesus, dia katakan dalam Wahyu 3:14. Jadi Yesus ciptaan pertama. Nah, apakah itu berita Injil yang sesungguhnya? Tidak. Itu bukan Injil yang benar. Atau mungkin yang sering dikatakan oleh Pak Yersus Sabdono yang mengatakan bahwa anak Allah atau Yesus itu bukan Hotheos, dia katakan. Bukan sang Allah. Dia ngambil dari Yohanes 1 ayat 1c. Tetapi hanya bersifat ilahi. Ini kan Injil yang sama seperti yang dinyatakan oleh saksi Yehova. Apakah itu Injil yang benar? Tidak. Injil yang benar bukan seperti itu. Jadi Injil itu artinya kan kabar baik, evangelion, kabar sukacita dari Allah kepada umatnya, kepada orang yang berdosa. Nah, Injil yang diberitakan oleh mereka, baik Pak Joshua Tewu maupun Pak Yersus Sabdono, itu bukan kabar sukacita, tapi kabar yang buruk. Kabar buruk yang justru akan membawa manusia yang mengikuti omongannya mereka itu ke dalam penghukuman yang kekal. Nah, kita tidak dianjurkan untuk memberitakan Injil-Injil yang salah seperti itu. Nah, apakah murid-murid, pertanyaan sekarang, apakah murid-muridnya itu melakukan pesan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelum dia naik ke surga? Ya. Ternyata kalau kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya di kitab-kitab yang lain, kita melihat memang para murid itu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalau kita mengecek dalam Kisah pasal 2,
ketika hari Pentakosta di sana, orang-orang itu, orang percaya di sana berkumpul, dan kemudian Roh Kudus turun sesuai dengan janji Yesus dalam Lukas pasal 24 tadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita melihat di sana Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul, dan dia berkhotbah di sana. Jadi ada khotbah yang disampaikan Petrus kan, sesuai dengan teks dalam Lukas 24 tadi itu. Dan kalau kita melihat Kisah pasal 2 mulai ayat yang ke-21 sampai 40, di sana Petrus menyampaikan berita Injil keselamatan. Ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Tentu saja Petrus memaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret itu, yang disalibkan dan bangkit. Ya, kita melihat dalam ayat 22 dan 24. Kemudian di pasal 2 dalam Kisah Rasul, di ayat yang ke-36 kita melihat di sana Petrus kemudian memproklamirkan Yesus yang disalib itu sebagai Tuhan. Dan Petrus kemudian mengajak orang-orang di sana untuk bertobat. Jadi, jelas sekali bukan? Para murid itu ternyata melakukan pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Sekarang, mengapa para murid itu melakukan perintah Yesus itu? Kenapa kok mereka mau melakukan apa yang dipesan oleh Tuhan tersebut? Jawabannya ada dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Coba kita buka ya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Kita akan cari tahu dulu, kenapa kok para murid itu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka sebelum dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di sini kita menemukan jawabannya. Ternyata waktu para murid itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka sebelum dia naik ke surga, itu ternyata adalah bukti kasih mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman-Nya, kita tidak melakukan perintah-perintahnya di dalam Alkitab, bagi saya itu omong kosong. Kita tidak mengasihi Tuhan. Jangan engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan. Memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, tutup mata, aku mengasihimu Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan perintahnya, engkau tidak sedang mengasihi Tuhan di sana. Bukti orang yang cinta Tuhan, bukti orang yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, suatu ketika, saudara, istri saya ini mencuci baju ya. Waktu dia mencuci baju, kemudian dia merasa capek. Lalu dia meminta kedua anak kami. Anak saya ada 3 orang, yang satu masih kecil, dan dia meminta kedua anak kami yang sudah besar, yang satu SMA, yang satu SMP. Lalu dia mengatakan kepada anak yang pertama dan yang kedua ini untuk membantu dia menjemurkan pakaian yang sudah dia cuci tadi. Apa yang terjadi? Anak yang pertama merasa malas dan dia menolak melakukannya. Tapi anak kami yang kedua ini langsung mengikuti perintah ibunya itu untuk menjemurkan pakaian-pakaian tersebut. Nah, sekarang pertanyaan kan, siapakah di antara kedua anak itu yang mengasihi orang tuanya? Tentu saja ya, anak yang melakukan perintah ibunya tadi dengan menjemurkan baju-baju tersebut, bukan? Nah, bukankah ibu mereka itu telah bersusah payah ya? Sudah mencuci, sudah bobaso orang Manado bilang, sudah mencuci baju yang kotor itu ya. Dan itu pekerjaan yang menguras tenaganya dia. Sebagai wanita, makhluk yang lemah, kalau kita laki-laki kan kuat ya, tapi kalau istri kita wanita ini ya lemah dia. Waktu dia bobaso, dia mencuci baju, ini menurut saya ini pekerjaan yang menguras tenaganya dia. Belum lagi dia mengucak baju-baju itu, menyikat baju yang kotor itu, mungkin ada lecet-lecet di tangannya ya. Lalu kemudian ketika dia minta tolong anaknya untuk menjemurkan baju itu, ada anaknya yang tidak mau jemur itu baju. Nah sekarang, apakah anak itu mengasihi ibunya? Tentu saja tidak. Menurut saya anak itu tidak mengasihi ibunya. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan ibunya itu. Di mana kasihmu sebagai anak ketika orang tuamu meminta
tolong kepadamu untuk membantu dia. Tapi engkau tidak melakukan itu. Engkau bukan seorang anak yang mengasihi orang tua. Saudara dan saya bukanlah anak yang mengasihi orang tua kita ketika kita tidak menuruti perintah orang tua kita. Kalau kita betul-betul mengasihi orang tua kita akan tunduk, setia, taat kepada orang tua kita. Kita jangan menjadi anak yang bandel, yang suka melawan orang tua kita. Turuti apa yang dia katakan, karena itu bukti kasih kita kepada orang tua kita. Nah, demikian pula ya dengan Yesus, dengan perintah yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Bagaimana respon saudara dan saya? Sudahkah saudara dan saya membuktikan kasih kita itu kepada Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga bagi kita dengan melakukan perintahnya untuk memberitakan Injil? Teman-teman dalam komunitas ini kan mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, sudah berapa lama Anda kuliah? Mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun, atau sudah mendekati semester akhir, atau mungkin ada yang sudah S2 atau S3. Nah, pasti sudah ada banyak pengetahuan firman Tuhan yang saudara dapatkan, bukan? Dari pengajaran dosen-dosen yang saudara dapatkan di bangku kuliah. Nah, pengetahuan Alkitab yang saudara miliki itu tidak akan berguna sama sekali kalau engkau tidak mempraktekkannya. Kalau engkau tidak mengaplikasikannya dalam hidupmu. Tidak ada gunanya kita belajar siang malam, baca buku-buku teologi, buku-buku tafsiran, bolak-balik buku tafsiran, belajar gramatika, Yunani, Ibrani, bahasa Alkitab. Tapi kalau kita tidak mau men-share-kan itu, membagikan itu pada orang lain, tidak ada gunanya. Anda hanya memenuhi otakmu, kepalamu dengan segudang pengetahuan, tetapi kalau hanya stop di kepala kita masing-masing, tetapi kita tidak mengeluarkannya itu, membagikannya itu, men-sharingkannya itu, memberitakannya kepada orang lain, tidak ada gunanya. Berhenti jo kuliah. Menurut saya kita berhenti kuliah saja. Untuk apa mau kuliah kalau kita tidak mau mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita dapati itu kepada orang lain, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus. Buat apa? Capek-capek so keluar doi banyak-banyak, so berjuta-juta orang tua so banting tulang untuk mengkuliahi kita, tapi kita tidak mau men-sharingkan apa yang kita ketahui itu kepada orang lain. Tidak ada gunanya. Lebih baik berhenti jo kuliah. Tidak ada gunanya kuliah. Nah, ingat ya, saudara dan saya ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Dia sudah menebus seluruh dosa-dosamu. Sekarang pertanyaannya, di mana kasihmu kepada Tuhan yang sudah menyelamatkanmu itu? Mungkin ini sudah sering kali kita dengar ya, khotbah-khotbah tentang pemberitaan Injil. Tapi saya mau ingatkan kembali, di manakah kasihmu itu yang Tuhan sudah mati bagi saudara, sudah menyelamatkanmu itu? Di manakah kasihmu kepada Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya bagi saudara? Buktikan itu dengan memberitakan firman-Nya, dengan menyampaikan kabar sukacita, kabar baik bagi dunia yang berdosa ini. Nah, saudara, di dalam bukunya William Barclay ya, yang berjudul Mengkomunikasikan Injil di halaman yang 24, dia menceritakan sebuah contoh kesaksian ya. Suatu ketika Rudyard Kipling ya, dia ini seorang pengarang yang terkenal. Jadi dia sedang dalam perjalanan keliling dunia. Dan Jenderal Bott ya, Jenderal Bott ini adalah pendiri dari Bala Keselamatan. Dia naik kapal itu di Selandia Baru ya. Kemudian dia dihantarkan oleh sekelompok orang-orang Bala Keselamatan yang berteriak ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan, sambil mereka memukul tambur di sana. Nah, pikiran si Kipling yang konvensional itu, dia terkejut sekali melihat demonstrasi agama itu. Kemudian dia bertemu dengan Jenderal Bott dan menyatakan pendapatnya mengenai jenderal itu. Lalu jenderal ini berkata, orang muda, walaupun saya berpikir saya dapat memenangkan 1 jiwa lagi bagi Kristus dengan berpegang pada pikiran saya dan menabuh tambur dengan kaki saya
akan belajar melakukannya. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana semangat yang begitu kuat dari Jenderal Booth untuk memberitakan Injil Kristus. Ya, semangat itu kemudian membuahkan hasil yang luar biasa. Kalau kita melihat gereja BK itu berkembang dengan begitu pesat, ya, termasuk di Indonesia. Berkembang, karena apa? Karena ada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh pemimpin mereka, oleh founder mereka, oleh pendiri gereja mereka. Nah, itulah semangat nabi-nabi, itulah semangat para rasul yang sebagian besar sudah hilang dari gereja Tuhan. Sudah hilang dari gereja Tuhan. Biasanya kalau gereja-gereja mengkhotbahkan apa? Kebanyakan mereka khotbahkan tentang moralitas. Oh, orang harus berbuat baik. Perbuatan baik, kehidupan yang benar, ketaatan pada Tuhan. Itu senantiasa ditekankan di dalam sepanjang khotbah di mimbar. Tapi tidak ada Injil yang disampaikan di sana. Mungkin mereka berpikir, oh, orang ini kan semua so Kristen. Setiap orang yang ada di gereja, berarti dia so percaya Yesus. Belum tentu. Siapa bilang semua orang yang ada di gereja so percaya Yesus? Belum tentu. Bukankah Yesus seringkali memberikan perumpamaan lalang di antara gandum? Pasti ada orang yang belum percaya, dan kita tidak tahu siapa-siapa yang sudah percaya atau yang belum percaya. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi pemberitaan Injil itu bukan hanya disampaikan di dalam KKR di lapangan, kita undang orang-orang non-Kristen, lalu kita berkhotbah PI di sana, memberitakan Yesus yang disalibkan. Nah, di gereja pun mutlak harus ada penginjilan. Menurut saya ada dua hal yang harus tidak boleh dilupakan dalam gereja Tuhan. Yang pertama, pengajaran firman Tuhan yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah penginjilan. Dua ini mutlak adalah gereja. Tidak bisa tidak ada. Tidak bisa cuma meningkatkan salah satu bagian. Pengajaran firman Tuhan cuma mengajarkan doktrin-doktrin, luar biasa, kristologi, soteriologi, bibliologi. Tapi kalau tidak mempraktekkan, memberitakan Injil, itu omong kosong. Itu gereja yang mati. Tutup jo itu gereja. Tidak ada gunanya itu gereja. Tutup saja itu gereja. Karena apa? Yesus sebelum naik ke surga dia memberikan pesan kan kepada kita. Amanat agung untuk memberitakan Injil Kristus bagi sebanyak-banyaknya orang. Saudara, saya punya kesaksian pribadi dalam hal ini. Saya ada sebuah channel di YouTube dan saya sudah buka channel itu sekitar 2014, tapi tidak aktif itu channel. Kemudian mulai aktif beberapa waktu tahun yang terakhir ini ya. Kenapa saya aktif di channel itu? Karena saya melihat, waduh, rupanya di medsos ini sudah begitu banyak beredar ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu. Ada pengajaran-pengajaran Sabellianisme, Saksi Yehova, muncul lagi Oneness Pentecostalism, apa semua ini ajarannya. Kemudian karena saya melihat itu, saya kemudian mengaktifkan channel saya kembali. Tujuannya apa? Tujuan saya bukan supaya orang melihat, wah saya hebat, jago debat, mungkin diskusi dengan orang. Enggak. Saya tidak bertujuan seperti itu. Saya ingin memberitakan Injil lewat channel saya itu. Channel YouTube yang saya miliki ya. Kalau sudah perhatikan ya, dalam beberapa kesempatan ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau berbicara di dalam channel tersebut, misalnya ya ketika saya terlibat diskusi ya dengan sang debaters ya, Rudy Yohanes itu. Topiknya itu tentang apakah Yudas masuk surga atau neraka. Ini kan topik yang sepele. Untuk apa kita mau berdebat tentang Yudas masuk surga atau neraka? Tidak ada gunanya untuk apa? Apa faedah yang kita dapatkan? Menurut saya itu hal yang sepele, bukan? Tapi karena saya dipaksa oleh teman-teman, termasuk oleh Pak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, untuk debat dengan Rudy Yohanes, akhirnya kemudian saya berpikir, oh iya ya, kenapa saya tidak lakukan itu? Jadi Pak Muriwali menganjurkan saya untuk debat, lalu dia debatnya itu di channelnya Pak Muriwali. Nah, saya ikut debat itu dengan sebuah pertimbangan. Channelnya Pak Muriwali ini kan subscribernya banyak, belasan ribu itu channelnya Pak Muriwali toh. Lalu yang sekali, kalau saya melihat sekali live Pak Muriwali itu, waduh yang nonton tuh banyak. Bisa sampai ratusan atau pernah sampai ribuan satu kali nonton. Kalau topiknya sensasional yang menarik ya ada banyak orang yang nonton, bisa ribuan orang yang nonton live di sana. Nah,
Saya putar otak saya, wah kalau begitu ini kesempatan saya untuk memberitakan Injil di sana. Saya menggunakan topik yang sepele, yang remeh itu, apakah Yudas masuk surga neraka, sebagai sebuah batu loncatan untuk saya bisa memberitakan Injil di sana. Lalu apa yang terjadi? Ya memang debat terjadi, ya debatnya sengit sekali ya, keras sekali di sana saya dengan dia di sana, saling berdebat. Tapi pada waktu closing statement, apa yang saya lakukan? Saya masukkan Injil di sana, di closing statement saya itu. Keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yudas itu masuk neraka bukan karena dia korupsi uang, dia bendahara di sana, bukan karena dia korupsi uang. Kebanyakan orang salah pikir ya, salah persepsi. Yudas masuk neraka karena dia korupsi, karena dia berkhianat, menjual Tuhan Yesus dan sebagainya. Tidak. Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Itu yang menyebabkan dia menjadi masuk neraka. Nah, pada closing statement saya menekankan itu ya. Saya menekankan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Percaya dia selamat, tidak percaya neraka. Saya masukkan di sana. Nah, ini sebuah hal yang bagus bukan? Karena ada banyak orang yang nonton di sana, bahkan sudah ditonton ribuan orang, dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Ada satu saat di mana firman itu akan bertumbuh dan berbuah, dan semoga saya berharap banyak orang bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, kita tidak perlu berpikir ya, pada waktu kita PI memberitakan Injil, kita lalu berpikir, oh kira-kira berapa orang yang kita harus menangkan ya? Kira-kira ada berapa puluh orang, ratus orang, ribuan orang, kita tidak perlu kita pikir itu. Cukup saja kita beritakan firman Tuhan, kita memberikan penginjilan, memberitakan Injil di sana. Urusan berapa jiwa yang bertobat itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita apa? Melakukan firman-Nya. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Soal berapa orang yang bertobat itu bukan urusan kita. Makanya sebelum kita memberitakan itu, kita berdoa dulu sama Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Agar supaya pemberitaan Injil itu mempunyai hasil, mempunyai efek. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Tapi berapa jiwa yang dimenangkan? Bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Bagian kita adalah lakukan pemberitaan Injil itu karena itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Nah, di lain kesempatan, pada waktu saya melihat videonya Pak Egy Sujana ya dari Muslim itu, waktu dia berbincang dengan Pak Joshua Tewu, dia kemudian menyerang keilahian Kristus ya di sana, menyerang keilahian Yesus, dan dia mengatakan Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Mana buktinya ayat yang pernah ngomong seperti itu? Tidak ada. Nah, lalu saya memberikan tanggapan itu, dan setelah saya memberikan bukti-bukti keilahian Kristus, saya kemudian membelokkan pembicaraan itu dan memasukkan Injil Kristus di sana, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa saya melakukan itu? Karena apa? Karena saya ini mengasihi Tuhan saya, yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya, dengan menyerahkan nyawanya bagi saya, yang berdosa ini, yang seharusnya masuk neraka, tapi dia sudah mau mati bagi saya, menggantikan posisi saya yang harus masuk neraka itu. Sekarang saya selamat. Coba saudara bayangkan dalam pikiran saudara, coba saudara pikirkan ini baik-baik, resapi ini. Saudara masih dalam posisi orang yang berdosa. Kira-kira saudara akan kemana? Saudara pasti akan ke neraka. Sudah pasti itu. Karena surga itu adalah tempat yang kudus. Tidak ada satu titik pun dosa di dalam surga. Satu dosa yang engkau lakukan itu sudah cukup membuang saudara dan saya ke dalam neraka selama-lamanya. Satu dosa saja. Lalu kemudian Tuhan dengan penuh kasih-Nya datang ke dunia, mati bagi saudara dan saya, sehingga kalau saudara percaya kepada Dia, saudara diselamatkan. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Sesuatu yang luar biasa bagi kita, orang yang berdosa ini. Nah, di mana bukti kasih kita kepada Tuhan kita yang sudah mati bagi kita? Di mana bukti kasih kita? Tentu saja kita harus mentaati firman-Nya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita.
Nah, tetapi ketika kita melakukan pelayanan PI atau pelayanan apapun itu, kita memang harus melihat motivasi kita ya dalam melakukan pelayanan. Misalnya ketika orang ya bergelut di dalam dunia apologetika misalnya, kalau saudara yang aktif dalam apologetika, saudara mesti lihat motivasi saudara juga. Apa yang menjadi motivasi Anda ketika engkau bergelut di bidang itu? Supaya dibilang orang jago debat, jago diskusi, jangan seperti itu. Tapi motivasi kita karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukan pelayanan itu. Kalau saudara melayani Tuhan, memberitakan Injil atau berkhotbah dimanapun engkau ada, apakah engkau punya motivasi supaya engkau dapadoi dari pemberitaan firman itu? Apakah engkau punya membayangkan sebelum engkau diundang misalnya dalam sebuah pelayanan, yang ada di pikiranmu itu cuma uang. Oh nanti kita kan akan dikasih PK ya, persembahan kasih. Ada dikasih amplop. Oh karena kita dikasih amplop, maka kita mau melayani Tuhan. Maka kita mau memberitakan Injil. Ini motivasi yang keliru dan salah. Tidak boleh ada di pikiran kita hal tersebut. Ya, jangan. Kalau kita punya motivasi yang seperti itu, tidak ada gunanya kita pelayanan. Berhentijo pelayanan itu. Tidak ada gunanya kalian pelayanan. Saudara saya pelayani Tuhan. Tidak ada gunanya. Jerih lelahmu itu tidak akan diperhitungkan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seputar kenaikan Kristus ke surga ini? Ya, saya singkat saja ya. Dari seluruh pembacaan yang kita baca tadi, ada dua hal yang bisa kita petik pelajaran di sana. Yang pertama adalah teruslah bersukacita walau saudara sedang mengalami masalah. Teks dalam Lukas pasal 24 tadi, yang sudah kita baca tadi, menjelaskan ya, ketika para murid itu ditinggalkan pergi oleh guru yang mereka sangat cintai itu, mereka itu tidak larut di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Memang pada mulanya Maria sedih, menangis ketika dia datang ke kubur Yesus, dia tidak menemukan mayat Yesus. Menangis di sana, dia bersedih di sana. Tetapi kesedihan itu tidak berkepanjangan. Karena mereka bersukacita kembali ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Itu adalah masalah besar bagi mereka. Waktu Yesus mati, itu masalah problem yang besar bagi mereka. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, justru mereka bersukacita di sana. Mengapa? Karena ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Yohanes 14 ayat 23. Yesus waktu naik ke surga, pergi ke rumah Bapa, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, apa yang menjadi masalahmu selama ini? Mungkin engkau ada masalah di dalam keluargamu. Ada sakit penyakit. Saya sampai sekarang ini sakit saya tidak pernah sembuh-sembuh, Saudara. Saya mempunyai satu sakit yang disebut autoimun ya. Makanya saya ini tidak bisa divaksin ya COVID karena saya autoimun. Autoimun itu tidak bisa divaksin karena mungkin ada reaksi penolakan dan sebagainya, mungkin bertambah parah dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa divaksin karena saya ada penyakit autoimun. Dan penyakitnya sangat parah dan sangat mengganggu hidup saya. Seluruh aktivitas saya, pekerjaan saya ini sangat terganggu dengan penyakit yang saya alami ini. Ya, saya mengalami kesulitan dalam hidup saya. Atau mungkin juga saudara mengalami kesulitan keuangan ya dalam perkuliahan, dan itu membuat saudara stres mungkin dalam memikirkan mau bayar kuliah ini bagaimana, SPP ini mau bayar itu bagaimana ya. Mungkin saudara kesulitan dalam keuangan. Ingat ya, Yesus sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Lalu untuk apa kita mau stres lagi? Dunia ini cuma sementara bagi kita. Ini cuma tempat kita bersinggah. Cuma sementara bagi kita. Ada kehidupan abadi yang kekal nanti yang kita terima waktu kita mati. Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar hidup sementara di dunia ini. Waktu saudara menghadapi masalah, percayalah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Dia. Sesuai dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ada janji yang diberikan oleh Tuhan di sana. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah saya. Ini yang pertama, yang terjadi di
seputar kenaikan Yesus. Yang kedua adalah seperti yang sudah saya tekankan tadi ya. Mari kita buktikan kasih kita kepada Yesus yang telah naik ke surga itu dan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita dengan melakukan pesannya yang terakhir tadi, yaitu pergi memberitakan Injil keselamatannya. Jangan kita mau kalah dengan sekte-sekte sesat, saksi Yehova. Ya, saksi Yehova, saya sudah bertemu berkali-kali dengan saksi Yehova dan sudah melakukan diskusi-diskusi dengan mereka secara langsung. Mereka ini begitu ngotot sekali untuk PI ya, memberitakan Injil luar biasa. Door to door, dari pintu ke pintu, luar biasa. Saya punya teman, beberapa orang saksi Yehova, mereka selalu menghubungi saya lewat telepon, lewat WA. Ngajak saya untuk diskusi firman Tuhan. Dan waktu saya bertemu mereka memberitakan Injil versinya mereka kepada saya. Luar biasa mereka. Mereka mempublikasikan ajaran-ajaran mereka dalam buku-buku dan itu dibagikan secara gratis. Saya punya buku-buku banyak, buku-buku saksi Yehova yang mereka berikan secara gratis bagi saya. Dan saya ambil itu memang. Saya sengaja mau bertemu dengan mereka, mau ambil itu untuk menanggapi apa yang mereka ajarkan tersebut. Jadi mereka begitu ngotot dalam memberitakan Injil versinya mereka itu. Nah, kemarin kami di dalam ASASI, ya, Asosiasi Apologis Indonesia, ada bicara tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini lagi heboh lagi nih, ini ajaran sekte sesat ya. Sudah ada di Indonesia. Dan mereka itu sama dengan saksi Yehova begitu gencar, luar biasa, hebat memberitakan Injil versi sesat mereka itu ya. Aktif sekali mereka memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini punya ajaran yang benar. Mereka itu sudah sesat tapi giat. Ya kita harus lebih giat dari mereka. Karena kita posisi benar loh. Mereka salah saja sudah giat luar biasa. Kita yang benar, kenapa kita diam? Jangan seperti itu. Kita harus lebih giat daripada mereka untuk PI, saudara. Nah, coba kita kembali merenungkan hidup kita. Kita melihat kembali seluruh aktivitas kita. Pernahkah saudara, pertanyaan saya adalah, pernahkah saudara memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Kristus? Pernah atau belum? Mungkin sudah belum pernah memberitakan Injil. Sepanjang engkau kuliah berapa tahun ini engkau tidak pernah memberitakan Injil. Bertobat. Tolong kita beritakan Injil. Karena itulah pesan terakhir yang Yesus minta kepada kita untuk lakukan. Atau mungkin saudara dan saya sudah mulai kendor dalam PI. Kita memang sudah memberitakan Injil. Awal-awalnya kita semangat luar biasa. Wah, PI luar biasa memberitakan Injil. Tapi kemudian kita mulai kendor. Tidak lagi memberitakan Injil. Malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Saya kembali mengingatkan kita, saudara dan saya. Mengingatkan diri saya sendiri. Untuk mari kita bangkit kembali ya. Semangat kembali, kobarkan api penginjilan itu, dan sampaikan kabar baik. Kabar sukacita dari Allah yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyediakan tempat yang kekal di surga bagi kita. Lalu kita beritakan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, supaya mereka percaya, mereka datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Buat firman Tuhan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin. Baik, terima kasih Bapak Albert Rumampuk yang telah melayani kita di saat ini. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa, yang boleh diperdengarkan oleh Bapak Albert Rumampuk. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengarkan, itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Di dalamnya kami telah belajar. Biarlah apa yang kami telah dengarkan dapat memberkati kami, agar supaya semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mendoakan Bapak Albert Rumampuk. Kiranya Tuhan yang terus senantiasa memberkati kehidupan dari beliau, apapun yang menjadi pergumulannya, ketika Engkau mendapati dia dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan
Kau yang akan menjamah setiap bagian tubuhnya yang terasa sakit. Amen. Kami percaya Tuhan bahwa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau dapat menyembuhkannya. Berkati setiap obat-obatan yang dipakai, makanan dan minuman yang dikonsumsi, berkati orang-orang yang mendampingi, agar semuanya itu Tuhan, dia boleh mendapat kesembuhan yang ilahi, yang hanya berasal daripada-Mu saja. Amen. Bagi kami Tuhan, yang boleh bersama-sama hadir untuk beribadah dalam komunitas Ciro saat ini, Kau berkati kehidupan kami masing-masing. Kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Biarlah Tuhan, firman yang kami boleh dengarkan akan menjadi berkat bagi kami dan dapat memberkati orang lain. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen.